Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar online kali ini dengan tema serba-serbi kerak telur. Perkenalkan, nama saya Kisha Riwa. Di sini saya sebagai host dan juga presenter. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Farida sebagai moderator dan juga presenter. Lalu ada juga Kak Siti sebagai presenter dan ada Pak Lambok sebagai instruktur guru dan juga presenter. Oke, langsung saja saya serahkan ke moderator yaitu Farida. Baik, terima kasih kepada host kita yang sangat luar biasa ya hari ini. Anyways, apa kabar semua? Kami harap Bapak Ibu dan juga peserta webinar hari ini selalu sehat. Seperti kata host, hari ini kita akan membahas makanan tradisional khas Jakarta, yaitu kerak telur. Dimohon Bapak atau Ibu dan juga peserta webinar untuk menonaktifkan mikrofonnya selama webinar berlangsung. Baik, saya serahkan saja langsung kepada Kakak Sidki sebagai presenter. Nah, seperti yang kalian ketahui, Indonesia terkenal dengan budayanya yang sangat beragam. Seperti juga makanannya yang sangat beragam. Apalagi makanan pinggir jalannya atau disebut juga street food. Street food di Indonesia sangatlah banyak, diantaranya ada cireng, cimol, gorengan, serabi, dan juga pastinya kerak telur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi kerak telur. Apa yang Anda pikirkan tentang kerak telur nih? Mungkin Anda akan langsung berpikir tentang kuliner daerah Jakarta ya. Kalau berbicara tentang kuliner daerah Jakarta, tak lengkap rasanya jika tidak membahas makanan ikonik bernama kerak telur. Sebuah kudapan khas masyarakat Betawi dengan cita rasa gurihnya yang melegenda. Makanan yang terbuat dari telur, serundeng, serta beras ketan ini memang selalu menarik untuk dibahas, baik dari sisi rasa maupun cerita yang melatar belakangi perjalanannya. Silakan Pak Lambok dilanjut. Oke. Kedengaran nggak suara Bapak? Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak. Ini slide yang selanjutnya ini mengenal sejarah kerak telur. Kalau untuk sejarah kerak telur ini biasanya pertama sekali itu di Indonesia itu adanya di Jakarta ya. Nah, setelah itu merambah ke seluruh daerah pada umumnya ya, bahkan di kota Bogor pun seperti di Bogor Utara, kemudian di Surya Kencana ya ada martabak telur ya, kemudian ada yang variasi yang telur ayam, kemudian ada lagi satu lagi kalau saya tidak salah itu telur bebek ya. Iya, Pak. Nah itu kalau di sini sih di materi ini dilansiri laman Indonesia ya, situsnya ada di situ. Pada di masa lampau berada di kawasan Menteng. Menteng itu di Jakarta Timur ya kalau saya tidak salah. Ya. Merupakan salah satu daerah dengan ketersediaan kelapa yang cukup banyak. Ya. Yang dimana manfaatnya itu kelapa itu salah satunya ya untuk campuran makanan. Lanjut. Oke, kemudian saya lagi kan? Oke, siapa? Oke, siap. Oke.
Lanjut, Kejadian Keisha. itu bermula saat sekelompok masyarakat Betawi di kawasan tersebut mencoba bereksperimen dengan mencampurkan beberapa bahan dengan kelapa untuk dijadikan sebagai makanan. Kemudian mereka mencampurkannya dengan beberapa bahan untuk diolah. Setelah itu terciptalah kerak telur yang lezat dan gurih tersebut. Pada tahun 1970-an, masyarakat Betawi mulai memberanikan diri menjajakan kerak telur di pasaran. Tak disangka, banyak orang menyukai makanan ini. Bahkan, dulu kerak telur menjadi makanan favorit masyarakat kelas elit atau atas di Jakarta. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, kerak telur menjadi makanan yang disukai semua kalangan masyarakat. Harga kerak telur pun semakin terjangkau untuk semua orang. Bahan-bahan membuat kerak telur Betawi. Bahan bubuk kelapa rebon. Setengah butir kelapa parut, sangrai hingga kering, 2 sendok makan udang rebon goreng, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur bubuk, 1 bungkus kecil bon cabe. Bahan basah, 1 butir telur, setengah sendok teh bumbu putih, bawang merah dan bawang putih, 2-3 sendok makan nasi putih, sejumput garam, lada, dan kaldu bubuk. Bahan taburan, bubuk kelapa rebon, dan bawang goreng. Silakan Pak Lambok. Pak, maaf Pak, mic-nya belum dinyalakan. Oh iya, maaf. Iya. Untuk slide selanjutnya ini harga dari kerak telur dan di mana saja kita membelinya. Nah, tadi kan dari awal kan sejarahnya pun tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini martabak telur kerak telur ya. Nah, Iya. ini pada mulanya ini adanya di Jakarta ya. Nah, pada umumnya sih harganya ini ya tarifnya sama ya. Sama 10.000 sampai 15.000 dan di Bogor pun Bapak sudah pernah ngerasakan juga martabak kerak telur ini di Surya Kencana ya waktu main sama teman. Harganya pada umumnya ini untuk kerak telur ayam 10.000, kemudian untuk yang bebeknya 15.000. Jadi sama saja kalau harganya di Jawa Barat ya, di sekitaran Jawa Barat. Nah, kemudian saya tidak tahu ya kalau seandainya dia di luar kota ya. Mungkin di Ambon atau di Sulawesi bisa saja karena bahannya mungkin telur sama telur bebek dan telur ayam itu mungkin semakin mahal, bisa jadi nanti martabak kerak telurnya jadi mahal juga gitu. Kemudian di mana belinya ya ada yang di ya. Saya rasa kalau dia di Pinggir pinggiran jalan, Pak. ada juga dia Iya. martabak telur ini ya. Kalau kita jumpai di Kota Bogor, selain dia ada kiosnya juga, ada juga yang di pinggiran jalan jualannya gitu. Jadi itu kalau penjelasan dari harganya, kemudian di mana lokasinya. Oke, lanjut aja. Oke, jadi kesimpulannya, nah setelah kita membahas tentang kerak telur, pastinya belum puas kalau belum mencobanya langsung. Jadi jika kalian datang ke Jakarta, kerak telur ini adalah makanan wajib yang harus dicoba karena rasanya yang gurih dan juga nikmat. Indonesia adalah negara dengan banyaknya jenis makanan dan jajanan, dan kita sebagai warga negara yang baik harus berusaha untuk melestarikan dan mengenalkan makanan khas kita yang belum orang tahu, agar semakin lestari dan juga tidak punah. Jangan sampai kerak telur yang enak ini hilang dari budaya kita. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan. Silakan Bapak atau Ibu dan peserta webinar, jika ada pertanyaan, bisa mengaktifkan raise hand atau melalui kolom chat. Dan untuk yang bertanya, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal sekolah. Oke,
Bapak dulu lah ya. Walaupun Bapak sebagai presenter kan, Bapak apa namanya ya, kurang paham ya mengenai makanan ini ya. Apalagi kan Oke, kalau Pak. laki-laki kan hanya siap siap saja aja dia langsung dimakan, ada langsung makan kan gitu ya. Jarang Iya, Pak. laki-laki yang mengenal apa namanya jajanan-jajanan yang ginian gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan ini sama yang perempuan dulu ya dia, yang presenter yang perempuannya mungkin sudah paham ya mengenai martabak kerak telur ini. Yang mau Bapak tanyakan ini selain 2 varian ini untuk telur bebek sama telur apa namanya telur ayam ya. Kira-kira ada lagi nggak varian yang lain gitu? Ya, yang pernah Anda jumpai ya, yang pernah Anda jumpai atau yang pernah Anda dengar gitu ya. Anda tahu ada varian yang lain. Nah, kemudian untuk komposisinya kira-kira selain dari yang ditampilkan tadi ada lagi nggak komposisi yang berbeda gitu? Ya, itu yang ingin Bapak tanyakan. Kalau dari saya dulu ya Pak, kalau dari saya sih variannya cuma 2 itu yang pernah dicoba soalnya ya, yang pernah sering di Bogor cuma 2 itu. Terus juga komposisinya emang sama kayak gitu. Sama yang kayak di PPT-nya Kak Siti, komposisinya. Oh, berarti sama saja dia. Berarti yang di contohnya ya kan di Kota Tua juga ya kan banyak itu ya, jajanan martabak kerak telur. Berarti hampir sama ya komposisinya sama yang ada di Bogor ini yang di Surya Iya, Kencana. hampir sama. Hampir sama. Saya Iya. pikir ada bedanya gitu dari segi rasanya biasanya kan kayak gitu. Berarti sama ya, karena saya lihat pun harganya juga sama. Yang ditampilkan di sini sama yang pernah saya rasakan itu sama harganya. Ya, karena Bapak pernah Iya. ngerasain itu waktu saya datang ke sini itu tahun 2018 ya. Saya pernah makan ini gitu, ya. Ya harganya ya 15.000. Kebetulan kemarin itu saya makannya itu ya ini yang bebeknya gitu. Berarti sama ya, Iya. tidak ada bedanya dia. Iya. Oke, thank you. Iya. Ada lagi dari Kak Alivia Rianisa, silakan. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alivia Rianisa dari SMA Negeri 2 Bogor. Oke, silakan Kak. Kenapa masih ada sebagian dari para pedagang penjual kerak telur tetap ingin berjualan di stand resmi, padahal kan harga yang harus dipatok itu harus lebih rendah dibandingkan dengan penjual di luar stand? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus dari Kak Alivia ya, biar saya jawab. Ya, mungkin karena kenapa penjual-penjual sebagai penjual tuh lebih memilih berjualan di stand resmi yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI itu karena mungkin pembelinya lebih banyak dan lebih kiosnya tuh lebih tertata rapi. Jadi orang lebih nyaman ke situ aja. Jadi lebih ramai sih. Terima kasih. Oh iya, kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya-jawab akan kami tutup. Kalau begitu, saya serahkan saja langsung kepada host. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.